Negara-negara jajah lain, India, Pakistan, Sri Lanka, Burma, Indonesia, semua mereka tahun 45, 46, 47, 48. Kita 67 merdeka. Merdeka kita macam mana pada tahun 67 tersebut? British ini dia fikir, dia lihat dari sudut kekayaan, keuntungan. Kalau tertentu dia tahu, mentadbir politik bina ini dia hanya untuk kepentingan keuntungan. Tapi tahun 7 tersebut British fikir, sekarang kalau dia dekat di sini, dia kena tanggung kos kerugian mentadbir tanah lain ini. Baik kita beri pada orang di sini untuk mentadbir. Kekayaan ini dia tak beri. Jadi bila kita merdeka tahun 1967, betul kita merdeka dari segi pentadbiran, tapi kita merdeka separuh atau sesuku saja. Segala kekayaan Merdeka ada di sini 60%, 75% dikuasai oleh syarikat-syarikat British, bahkan makin bertambah. Syarikat-syarikat British ini investment di pelabuhan dia makin bertambah. Bank-bank British, pelabuhan British, kapal-kapal British, modal British, ladang British, tanah British. British tak beri. Oke. Ini kemerdekaan yang kita dapat tahun 7. Kemerdekaan yang menyebabkan kita jatuh miskin. Kita tak ada apa-apa. Keuangan kita terpaksa bergantung pada British. Dari segi ketenteraan, dari segi keselamatan. Jadi sama ya, kemerdekaan Malaysia itu ternyata mereka miskin. Nah, mereka pun menyebutkan Indonesia waktu merdeka miskin. Ya, ternyata sama-sama miskin ya. Tapi teriaknya mereka merdeka kaya. Masa itu sudah melawan dengan British, terpaksa bergantung pada British. British kawal lagi keselamatan. Tahun 63 pembentukan Malaysia. Kalau anda cuba cek dalam Google, Malaysia Grand Design. Malaysia itu sebenarnya idea British. Grand Design British untuk satukan seluruh tanah jajahan dia di Semenanjung dan Borneo ini untuk letak di bawah satu takbiran supaya dia selangkawan. British ini setelah diberi merdeka dia tak mau pergi lagi. Dia mau pastikan semua ini ikut dia. Iyalah. Dan akhirnya daripada tahun 7 itu sampai pada 1980-an, 81 kita kekal dalam penjajahan British dari segi ekonomi. Merdeka dari segi pentadbiran, sedikit dari segi politik, tetapi tak merdeka dari segi ekonomi. Merdeka apakah yang betul macam ini? Setelah semua hak itu diambil British, British juga minta kita berikan hak. Nak merdeka boleh, kena bagi orang kerakyatan. Dan kerakyatan ni maksud dia apa? Kerakyatan ni sangat mudah. Dui kerakyatan. Dia masih lagi rakyat India ke China ke apa semua, tapi dia juga rakyat di sini. Dui kerakyatan. Itu pelik. Dan tak ada syarat mereka masuk. Mereka tak perlu berbahasa Melayu. Mereka tak perlu berbahasa Melayu pun. Mereka dapat kerakyatan kerana mereka lahir di sini ataupun mereka anak daripada yang lahir di sini. Dapat Istimewa otomatik. gitu ya. Jusoli ini adalah kerakyatan berasaskan tempat dia lahir. Ramai tuan-tuan, sangat banyak. Tetapi akhirnya jadi apa dengan keadaan macam ni? Menyebabkan akhirnya hak politik itu hilang. Menyebabkan banyak kursi terpaksa diberi kepada orang. Bila dapat kerakyatan dia dapat mengundi dan sebagainya. Terpaksa beri. Terpaksa berbincang. Orang dah tutup dah. Ni 30 tak cukup, kena 60. Bagi. Dan tuntutan macam-macam. Tuntutan tersebut wujud sejak 57 tersebut. Kita kehilangan banyak hak di situ. Ekonomi dikuasai oleh kapitalis syarikat British lagi. Pada tahun 1981 dalam Dauri, barulah ekonomi yang dimiliki oleh British ini diambil alih. Maksudnya di sini tahun 7 kita merdeka tu kita tak ada apa-apa. 81 baru kita dapat hak. Inilah tuan-tuan sejarah kemerdekaan yang saya kata kita ni sambut, kita seronok, kita rasa okey ya. 31 Ogos ni besar bagi kita. Kena ingat tuan-tuan, 57, 31 Ogos tahun 1957 ini sebenarnya kita kena hayati, kita kena tangisi. Kita kena ingat pengorbanan yang telah dilakukan dalam usaha untuk merdeka dan betapa jahatnya penjajah ini yang patut disemai dalam buku-buku kita. Buku kita ni buku teks tersebut dia tak kuat dah untuk menunjukkan kejahatan British. Oh, Buku-buku ahli sejarah kita ni terus puji British. Cerita British yang baik, British buat itu, buat ini dan sebagainya. Tak ada sangat orang yang mahu menunjukkan kejahatan British. Yang mahu menunjukkan kejahatan kita ada. British datang selamatkan kita. Sejarah jadi macam tu. Dan inilah yang telah merosakkan anak-anak muda kita dalam konteks fikiran sejarah. Dia tak nampak penjajahan ni jahat. Bila dia tak nampak penjajahan ni jahat, maka otomatik kita jadi jahat dalam sejarah. Pantes generasi muda Malaysia yang sekarang kalau komen-komen itu mereka selalu membanggakan bahwa mereka itu adalah mendapatkan hal yang positif dari British.
banyak lagi saya tak ceritakan, tapi saya nak jelas kepada anda, bila kita baca, kita tahu apa yang berlaku ni, timbul perasaan geram, nak marah pada British, tapi tak boleh buat apa, kena tulis je. Merdeka ni dari sudut identiti, dari sudut hak kita sebagai pribumi yang memiliki tanah air hilang, terpaksa berkongsi, terpaksa serah itu, serah ini dan sebagainya, dan nak kena serah tiap masa sampai hari ini. Dan masyarakat yang terbina selepas merdeka ini, masyarakat yang sebenarnya adalah warisan zaman penjajah, dipisahkan mengikut kaum-kaum, tak disatukan. Sistem pendidikan sama sebiji macam zaman penjajah, pergaulan, jurang, kaya miskin itu jauh sama seperti zaman penjajah, budaya macam tu, pemikiran macam tu tak dipecahkan. Kekal kita merdeka dalam tempoh begitu lama. Warisan yang ada ini adalah warisan daripada penjajah, terutama yang saya sebut tadi, sistem pendidikan sama macam zaman British, yang dibina khas untuk mengasihkan masyarakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kanal Pak De Sambal ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas nih sedikit tentang kembali ke zaman kemerdekaan ataupun sejarah dari Malaysia itu sendiri, yang ternyata itu sejarahnya itu kelam ya, nggak aman-aman aja gitu. Dan ini terlihat sekali dari cerita yang diungkapkan oleh salah satu ustadz dari Malaysia ini, yaitu Profesor Madya Dr. Atsmi Arifin, ya, yang menceritakan kebenaran dari kasus-kasus ataupun sejarah kelam dari kemerdekaan Malaysia yang ternyata tidak diakui oleh para generasi muda akibat dari sistem pendidikan mereka yang sampai sekarang sejarah Malaysia itu ditutupi. Hanya cerita yang bagus-bagus aja tentang Inggris, tentang British yang membantu mereka selama mereka merdeka dan sampai saat ini tentunya. Nah, jadi penjajah Inggris di Malaya, kini kan namanya Malaysia, ini berlangsung selama lebih dari 1 abad. Lama juga ya. Dan selama periode itu terdapat berbagai bentuk penindasan, eksploitasi, serta tindakan kejam terhadap rakyat Malaya. Nah, beberapa hal yang dilakukan itu diantaranya yang cukup terkenal dan tercatat adalah pembantaian di Batang Kali, itu tahun 1948. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah pembantaian Batang Kali pada 12 Desember 1948, ketika pasukan Inggris mengeksekusi 24 penduduk desa tanpa pengadilan di Batang Kali, Selangor. Mereka menuduh warga mendukung gerilyawan komunis, padahal banyak dari mereka hanyalah petani biasa. Hingga kini, Inggris belum secara resmi meminta maaf atas kejadian ini. Kemudian selama darurat Malaya, yaitu antara tahun 1948 sampai dengan 1960. Inggris menerapkan berbagai kebijakan represif untuk menekan pemberontakan gerilya yang dipimpin oleh Partai Komunis Malaya atau PKM, antara lain dengan adanya kampanye pengusiran dan pemusnahan desa. Ratusan ribu penduduk desa, terutama etnis Tionghoa, dipaksa pindah ke kampung baru, tempat mereka dikontrol secara ketat. Kemudian adanya penyiksaan dan eksekusi tanpa pengadilan. Tentara Inggris menangkap, menyiksa, dan membunuh tersangka simpatisan komunis tanpa bukti yang jelas. Kemudian ada juga penggunaan bom napalm dan juga racun, di mana Inggris membakar hutan dan meracuni tanaman pangan untuk mencegah gerilyawan mendapatkan makanan. Nah, cara-cara seperti ini mirip ya dengan apa yang terjadi sekarang dan yang lagi viral, yaitu tentang pemberondongan pakai peluru ya, beberapa dari WNI yang berstatus sebagai TKI ilegal di Malaysia. Mereka melakukan eksekusi tanpa perlu harus membicarakannya dulu, tanpa terus harus menangkapnya dahulu. Ya, inilah yang terjadi. Jadi ini apa yang terjadi sekarang itu ternyata memang ada sejarahnya gitu ya, dari warisan British. Nah, kemudian ada kebijakan pecah dan perintah atau divide and rule, di mana Inggris menggunakan taktik divide and rule, pecah belah dan kuasai, dengan memisahkan masyarakat berdasarkan etnis dan ekonominya, yang kemudian memperburuk ketegangan rasial di Malaysia.
bahkan setelah merdeka. Orang Melayu didorong ke sektor pertanian, orang Tionghoa ini didorong ke sektor perdagangan dan industri. Sementara orang-orang India banyak yang dipekerjakan di perkebunan. Dan ini masih berlaku sampai sekarang ya. Kemudian ada juga eksploitasi buruh dan sumber daya alam, di mana perbudakan dan kerja paksa yang dilakukan oleh Inggris ini membawa tenaga kerja dari India dan Cina untuk dipekerjakan di ladang getah dan tambang timah dengan kondisi yang sangat buruk. Lalu kekayaan alam Malaysia dieksploitasi, seperti hasil timah, getah, dan rempah-rempah yang dikeruk habis-habisan untuk kepentingan ekonomi Inggris, sementara rakyat tetap miskin. Dan kemudian juga ada nih, yaitu masalah hukuman berat ya terhadap pejuang kemerdekaan. Nah, tokoh-tokoh nasionalis yang menentang Inggris seperti Tok Janggut, Dato Maharajalela, dan Mat Saleh ini diburu dan dibunuh. Lalu pejuang yang melawan Inggris sering dipenjara tanpa pengadilan, disiksa, atau diasingkan. Kekejaman-kekejaman ini menjadi bukti bahwa kolonialisme Inggris di Malaya bukan hanya tentang membangun peradaban, tetapi juga penuh dengan penindasan dan eksploitasi. Ada bagian tertentu dari sejarah ini yang sering disembunyikan atau tidak diajarkan secara terbuka. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa anak-anak generasi muda di Malaysia justru tidak paham bagaimana kejamnya kolonial Inggris ketika menjajah wilayah Malaya. Justru sekarang yang mereka dapatkan informasinya adalah Inggris itu membantu mereka di dalam masa perjuangan, masa kemerdekaan hingga saat ini. Jadi banyak ya orang Melayu Malaysia yang masih memiliki pandangan positif terhadap British meskipun mereka adalah penjajah yang kejam. Nah, apa saja nih yang menyebabkan mereka berpikiran dan berpandangan positif terhadap British sebagai penjajah yang kejam? Ini justru seperti drama ya. Nah, diantaranya adalah penghormatan yang berlebihan terhadap ratu dan monarki British, di mana setiap kali ada acara besar di Inggris, seperti kematian Ratu Elizabeth II atau penobatan Raja Charles III, banyak rakyat Malaysia, terutama orang Melayu, yang memberikan penghormatan secara berlebihan, seolah-olah masih berada di bawah pemerintahan British. Kemudian media Malaysia juga sering menampilkan berita tentang keluarga kerajaan Inggris dengan nada yang sangat positif, padahal mereka adalah simbol penjajahan di masa lalu. Lalu adanya warisan kolonial yang dianggap kemajuan. Nah, ini banyak ya orang Melayu yang merasa bahwa British itu membawa kemajuan dan peradaban di Malaya, tanpa menyadari bahwa infrastruktur yang dibangun hanyalah untuk kepentingan kolonial dan eksploitasi sumber daya. Nah, kemudian juga sistem pendidikan, undang-undang, dan administrasi British ini masih dianggap lebih baik ya daripada sistem yang lokal. Meskipun pada dasarnya itu dirancang untuk mempertahankan kekuasaan kolonial. Dan terjadi juga ya namanya pemujaan terhadap tokoh-tokoh Melayu yang pro-British. Nah, banyak ya tokoh yang pro-British ya, seperti Tunku Abdul Rahman, yaitu Perdana Menteri pertama Malaysia, masih dipuja sebagai bapak kemerdekaan. Padahal kemerdekaan diberikan dengan banyak kompromi yang menguntungkan Inggris. Nah, sebaliknya tokoh-tokoh pejuang yang benar-benar melawan British, seperti Tok Janggut, Mat Kilau, dan Datuk Maharajalela, sering dikesampingkan atau dianggap hanya sebagai pemberontak. Nah, yang berikutnya itu ada yaitu masalah sikap yang patuh terhadap sistem warisan dari British, di mana Malaysia ini masih mempertahankan banyak sistem yang ditinggalkan oleh British, seperti common law atau hukum British, sistem perbankan kolonial, dan struktur administrasi pemerintahan. Bahkan beberapa hukum peninggalan British masih digunakan untuk menekan kebebasan berbicara dan kebebasan politik. Nah, yang lebih parah lagi adalah tidak mengakui kekejaman British, di mana banyak orang Melayu ini menganggap sejarah kekejaman British sebagai masalah kecil, atau bahkan tidak mengetahuinya sama sekali.
Pembantaian-pembantaian seperti Batang Kali tahun 1948 dan eksploitasi tenaga kerja paksa ini jarang dibahas dalam pendidikan yang resmi di dunia pendidikan Malaysia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa British lebih baik dibandingkan penjajah yang lain seperti Jepang. Padahal keduanya ya sama-sama menindas rakyat Malaysia. Nah, pengaruh budaya dari negara Eropa ini masih kuat sampai sekarang, di mana orang-orang Melayu Malaysia masih sangat menghormati gelaran-gelaran aristokrat yang diciptakan oleh British, seperti gelar Sir atau gelar Tun, yang sebenarnya adalah sistem feodal kolonial. Nah, jadi teman-teman jangan bangga ya ketika mendengar ada orang-orang Malaysia itu bergelar Tun. Ternyata itu bukan dari gelar Melayu ya, ternyata gelar itu berasal dari kolonial British. Nah, banyak simbol kolonial seperti bangunan peninggalan British di Kuala Lumpur ini dipertahankan sebagai ikon nasional, seolah-olah itu adalah bagian dari identitas bangsa. Padahal di Indonesia aja nggak mau menggunakan istana yang sekarang di Jakarta dan juga yang di Bogor. Itu karena apa? Karena itu adalah bikinan dari penjajah, yaitu Belanda. Jadi kalau masuk ke istana Bogor atau ke istana yang di Jakarta, itu masih ada bau-bau dari keringatnya orang Belanda yang menindas Indonesia. Makanya Indonesia membangun yang namanya istana baru, ya, gedung pemerintahan baru yang bernama IKN. Ini untuk membuktikan bahwa Indonesia itu benar-benar merdeka, terbebas dari pengaruh penjajah masa lalu ya. Di antaranya adalah Belanda dan juga Jepang. Nah, bukti-bukti ini ya, yang tadi Pak De sebutkan, ini menunjukkan bahwa meskipun British telah menjajah Malaya dengan kejam, banyak orang yang orang Melayu itu masih memiliki mentalitas yang cenderung memuja mereka, baik dalam aspek budaya, politik maupun sejarah. Dan ini kita bisa saksikan ya, dari mana mereka bisa berkomentar di dalam media sosial, itu selalu memuja-muja British, selalu bangga dengan apa yang dilakukan oleh British terhadap Malaya ataupun Malaysia saat ini. Padahal negara Malaysia itu dibentuk oleh British guna menguatkan ya penguasaan British terhadap Malaysia hingga sampai saat ini, di mana perekonomian dari Malaysia ini masih disetir, masih dikendalikan oleh British. Nah, teman-teman, inilah informasi yang dapat Pak De ceritakan mengenai bagaimana sejarah kemerdekaan dari Malaya ataupun Malaysia saat ini itu penuh dengan kedustaan. Sejarah yang palsu, di mana hal ini dibuktikan oleh saksi hidup, yaitu ustadznya sendiri yang bernama Profesor Madya Dr. Atsmi Arifin. Jadi bukan Pak De yang bikin, bukan Pak De yang ngarang-ngarang. Ya, cerita ini berasal dari orang dari Malaysia itu sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita untuk mengetahui sejarah yang sebenarnya bagaimana Malaysia itu terbentuk, sehingga kita bisa paham perilaku, sifat, adab, dan watak dari orang-orang Malaysia saat ini, terutama yang ada di media sosial ataupun yang berkomentar di media-media sosial juga. Dari Pak De cukup dulu, kita ketemu lagi di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.